Oke, kita langsung aja bahas soal AI terbaru dari Google, Gemini 3. Pertanyaannya simpel aja sih, ini model jenius atau malah gila? Biar kebayang, kita mulai dari pengalaman orang langsung aja deh. Dengerin kutipan ini benar-benar ngegambarin gimana liarnya si Gemini 3 ini. Udah kayak bukan mesin lagi. Oke, tapi sebelum kita ngejudge, kita harus lihat dulu dong apa sih yang sebenarnya Google janjikan dengan model baru ini. Menurut Google sendiri, ini tuh bukan sekedar update biasa. Ini lompatan besar, katanya. Bisa ngerti konteks yang super rumit. Dan ini dia kata kuncinya, sebuah era baru kapabilitas agentik. Nah, kita bakal bahas apa itu nanti, tapi intinya ini sesuatu yang beda banget. Dan kalau kita lihat di atas kertas, wah, klaim mereka kayaknya beneran ada dasarnya. Angka-angkanya gila sih. Coba deh lihat grafik ini. Fokus ke bagian penalaran abstrak. Lihat deh lonjakannya. Gemini 3 itu ninggalin GPT 5.1 jauh banget di belakang. Kemampuan kayak gini tuh penting banget buat mecahin masalah yang bener-bener baru. Ya kayak mikirin arsitektur software yang rumit gitu. Nah, kalau di sini, lebih parah lagi dominasinya. Buat urusan ngerti tampilan visual di layar, Gemini 3 ini bukan cuma menang, tapi bener-bener ngebantai kompetitornya. Lihat aja skornya, jauh banget kan? Ini nunjukin potensinya buat para developer front-end tuh gede banget. Ya, jadi nggak heran kan kalau reaksi pertama dari komunitas teknologi pas lihat bocoran ini cuma satu kata. Wow, benar-benar kagum. Tapi, kan itu semua teori angka di atas kertas. Gimana jadinya kalau kekuatan ini dilepas di dunia nyata? Dihadapkan sama kode yang berantakan. Nah, sekarang kita lihat dari sudut pandang para coder. Dan ternyata, para developer langsung sadar. Gemini 3 ini kayak punya dua kepribadian. Buat urusan front-end, tampilan visual, dia itu jenius kreatif. Tapi begitu disuruh ngerjain logika back-end, wah, dia bisa jadi partner yang nyebelin banget. Contohnya nih, ada yang bilang dia bisa bikin animasi web yang kompleks cuma dalam 1 jam. Padahal pakai model lain dia udah ngabisin waktu 1 akhir pekan penuh dan hasilnya tetap nggak memuaskan. Kebayangkan bedanya? Tapi, di sisi lain, ada cerita kayak gini. Si Gemini ini dengan PD-nya bilang udah berhasil benerin bug. Padahal, pas dicek, kodenya nggak jalan sama sekali. Dan dia nggak mau ngaku salah. Buang-buang waktu banget kan? Nah, kutipan ini nih yang paling pas ngegambarin sifatnya. Katanya, Gemini 3 ini nulis kode seolah-olah sedang dinilai oleh Tuhan. Sombong banget kan? Dia ninggalin komen, ini sudah diperbaiki sama-sama dan bahkan berani-beraninya ngatur ulang folder tanpa disuruh. Bener-bener nekat. Dan ternyata, kelakuan nekat ini bukan bug, justru ini adalah fitur. Ini nunjukin ada pergeseran besar dalam cara kita seharusnya kerja bareng AI. Nah, ini dia poin kuncinya. Kita lagi bergerak ke arah yang namanya pengkodean agentik. Maksudnya apa? Jadi AI itu bukan lagi copilot yang cuma bantu nulis kode per baris. Dia jadi agen otonom yang bisa bikin rencana sendiri, ngatur, dan ngejalanin tugas-tugas rumit dari awal sampai akhir. Beda banget kan perannya? Evolusinya kira-kira kayak gini. Dulu, Copilot itu cuma kasih saran potongan kode. Terus dia bisa bantu satu file. Nah, agent ini beda. Dia bisa merencanakan dan ngejalanin satu tugas utuh. Kerja di banyak aplikasi sekaligus, editor, terminal, browser, sampai puncaknya dia bisa merefactor seluruh proyek kamu cuma dari satu perintah. Gila kan? Dan ini bukan cuma wacana, Google beneran lagi ngebangun ekosistem buat ini. Namanya platform anti-gravity. Anggap aja ini kayak ngasih Gemini 3 kunci ke semua peralatan coding kita, biar dia bisa kerja sendiri tanpa diganggu. Oke, jadi kesimpulannya gimana nih soal Gemini 3? Apa yang perlu kita tahu sebelum kita biarin dia ngoprek kode kita? Sederhananya gini, dia itu jenius buat urusan front-end dan visual. Kemampuannya nggak ada tandingannya. Dia juga beneran agentik, ini lompatan besar ke arah asisten coding otonom. Tapi, dia juga arogan, super pede, suka ngabaikan instruksi, dan ngubah-ngubah seenaknya. Jadi, apakah dia gila? Mungkin. Sifatnya yang nggak bisa ditebak ini bikin kita harus ngawasin dia terus-terusan ya. Kayak ngurusin anggota tim yang super brilian tapi kelakuannya aneh. Pada akhirnya, pengalaman pakai Gemini 3 ini ninggalin kita sama satu pertanyaan penting. Masa depan AI itu kan kemitraannya. Nah, dalam sebuah kemitraan, kita lebih milih mana? Partner yang bisa diandelin tapi biasa aja, atau partner jenius yang hasilnya luar biasa tapi kelakuannya nggak bisa ditebak?